Assalamualaikum ke bapak-bapak yang katro nejak ke nona tegak di Aceh Jaya. Kipamnya tahun Sekitar lebih kurang 5 mangsa. tahun ada pun aku mamanda tahun mangsa. Lahirnya di Kipam. Lahirnya di Kipam awal. Jadi di Kipam ini kenapa dibilang diki sama pam? Dikinya emang untuk zikir dia. Dikir-dikir maulid, ada acara maulid, main dia. Nah, pamnya kenapa ada pam? Di dalam permainan itu ada pamnya tidur. Nah, jadi makanya digabungkan antara dikir dan pam. Nah, dijadikan nama Diki Pam. Itu asal mula namanya Diki Pam. Salamnya dari Diki Pampangan, niba uronya Tuhan tegedi kamu medaya, kamu dong kerja undangan Bapak dan pemulia Allah, undangan Bapak dan pemulia Allah. Assalamualaikum bapak-bapak yang katona. Dikepam merupakan salah satu adat budaya turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh Jaya, khususnya di Desa Tui Empek, Kecamatan Panga. Kesenian ini merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang ada di daerah setempat. Digagas pertama kali oleh Tengku Hamzah tahun 1951 pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu di Kipam adalah Diki Maulud. Sebelum itu diadakan tahun 74 itu udah vakum. Generasi kedua itu udah meninggal. Maka berikutnya saya termasuk generasi yang keempat membuat lagi di Kipam sampai ke Aceh Barat karena kami tunduk kepada Aceh Barat. Yang alhamdulillah sekarang udah dihidupkan kembali kepada generasi berikutnya. Hingga saat ini, Dikipam telah melalui beberapa regenerasi. Meski sempat vakum pada era generasi kedua, namun pada tahun 1974 hingga 1978, Dikepam kembali digaungkan sekaligus bertransformasi dari yang sebelumnya hanya dilakukan dalam rangka perayaan Maulid Nabi, kini menjadi seni pentas yang ditampilkan dalam berbagai kesempatan, seperti acara syukuran, perkawinan, acara-acara resmi pemerintah, dan festival kebudayaan. Perubahan ini sendiri diinisiasi oleh Tengku Hanafiah yang meninggal pada musibah tsunami tahun 2004 silam di usianya yang ke-60. Sekarang ini dalam hal di Kipam ini bukanlah di Kipam modern, memang selawat kepada Nabi itu pada Maulid, kemudian diadakan syukuran seperti hari ini, kemudian pertanian. Dalam hal itu maka dibuatlah di Kipam. Karena itu dah terpendam karena di daerah kita ini tidak ada yang meliput, maka agak sulit untuk kita publikasi kepada masyarakat umum. Ya alhamdulillah dengan ada ini masalah seni budaya digerakkan di Aceh, maka kita dapat memberikan solusi kepada anak-anak generasi muda. Dikepam awalnya diciptakan untuk menarik minat pemuda dalam memahami ajaran Islam melalui syair-syair di dalamnya. Dulu dimainkan dikir ini kan untuk dikir maulid. Dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak ulama-ulama juga, Tengku juga, dikir Pam ini jangan dimainkan di acara maulid lagi. Karena tidak bagus, karena di dalam permainan itu kan ada main tepuk dada. Jadi dengan banyak alasan dari Tengku itu kurang bagus. Ada sebagian ulama yang bilang itu kayak pengikut-pengikut ajaran Syiah. Karena di kita di sini
nggak menganut ajaran itu. Akhirnya dijadikan ke seni aja. Hamonya na umuh Tuhan dipanya tinggal pegahala ilm temah hamonya na umuh Tuhan kembah singat pegahala ilm temah. Sekali main, untuk yang main 16 orang, pemainnya 16, ada yang radatnya 2 orang, habis itu ada pengurusnya. Kami satu sanggar 23 orang. Di PAM itu dia ada bentuk permainan segi 4 kotak. 4 kali 4 jadi 16. Kalau kurang daripada misalnya kita jadikan 15. Jadi nggak bisa dibuat kotak itu. Memang Diki Pamnya hanya daerah lain Pak. Yang nak ci daerahnya macam yang temper. Memang beda aja, lekok-lekok aja beda, kun beda. Hanya taban kun. Beda. Hanya Diki Molek lain, hanya aja lagi Diki Pam. Memang kun Diki Molek taban dengan Diki Molek lain. Tapi lagi aja hanya taban. Gerakan je, irama aja hanya taban. Dengan lahirnya Diki Pam ini, masyarakat di sini sangat antusias. Malah dulu banyak yang bergabung dan mendukung, bukan bergabung aja, tapi mendukung baik di segi material dulu. Apapun ada kegiatan, dimanapun ada kegiatan, masyarakat mensupport, baik memberi dana atau minuman atau apa aja di waktu ada latihan.